Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kalian sehat ya, bahagia dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA ya. Materi yang akan kita kaji adalah materi pelajaran melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan materi tata surya anak ya. Sub materi yang akan kita bahas adalah fase bulan dan pasang surut air laut ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan sekarang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pimpin doanya ya. Silakan kita berdiri dulu berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa anak ya, Bapak cek kehadirannya. Lampunya kosong, masih ada yang masih tidak hadir hari ini satu orang ya. Oke, lanjut kita ke langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran selanjutnya sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi ya, rotasi dan revolusi ya bumi. Nah, masih ingat? Ada yang masih ingat? Pengertian rotasi dan revolusi bumi? Oke, silakan. Saya ini. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit 34 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi yaitu 365 hari. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Ismail ya. Nah, untuk memotivasi kalian, saya akan sampaikan mengenai bagaimana peristiwa fase bulan ini ya, di pasang surut air laut juga terjadi. Pertama, fase bulan ya, kalian lihat ketika bulan yang indah itu ya, bulan sabit ya. Yang pertama terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, bagaimana ketika teman-teman kita yang beragama Islam menggunakan fase bulan sabit itu digunakan untuk mereka melaksanakan kegiatan agamanya itu Idul Fitri ya. Idul Fitri berapa itu berkaitan dengan bulannya ya. Kemudian bagaimana kalau orang Hindu saat Purnama Hilam ya, Purnama itu gitu. Kemudian Hilam itu bulan berarti digunakan dalam kegiatan perkara. Setelah itu hubungannya dalam pelajaran kita. Baik, selanjutnya Bapak akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita anak ya.
tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, itu bagaimana nanti ya kalian mampu menganalisis fase-fase bulan ya dengan benar ya. Kemudian menguraikan ya kaitan rotasi dan revolusi bulan dengan pasang surut dengan benar. Kemudian menjadikan karya dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan dengan baik ya. Untuk tujuan 1 dan 2 itu nanti kalian akan dinilai dengan penilaian pengetahuannya ya. Itu berupa tes, tulis. Nanti akan diberikan kuis setelah pembelajaran itu. Kemudian penilaian keterampilannya itu kalian dinilai lewat berdiskusinya ya. Lalu kalian sudah melakukan diskusi lewat slide yang dilakukan ya di Google Classroom. Nah, itu sudah ada catatan-catatan ya. Sudah ada beberapa catatan-catatan ya. Misalnya bagaimana dan ya ada beberapa siswa yang menjawab melakukan diskusinya. Kemudian juga nanti kalian di akhir pembelajaran nanti akan membuat model fase-fase bulan itu ya, menggunakan alat sederhana. Kemudian kalian videokan, kalian kumpulkan lewat Google Classroom-nya. Jadi ya, kemudian untuk penilaian sikapnya, kalian itu nanti akan dinilai ya, bagaimana disiplinnya ya, bagaimana jujurnya, kemudian bagaimana kalian tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu anak ya? Dikira jelas ya? Jelas ya? Nah, setelah tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan, kita sekarang akan melaksanakan ice breaking sejenak ya. Untuk ice breaking, kita akan melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Oke, silakan salam PPK dipimpin oleh Karisma. Ini semua. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK hebat. Duduk teman-teman. Baik, terima kasih anak-anak, sudah bagus sekali ya. Salam PPK ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian inti pembelajaran. Ya. Oke, ini adalah orientasi masalah ya yang sudah ada di kertas ini kalian dan sudah Pak bagikan pada WA. Kalian sudah harapkan sudah bisa membuat masalah, kenapa juga sudah menghubungi kalian lewat video yang Pak kirim lewat WA ya. Jadi sekarang kita tinggal dulu sedikit. Mungkin bisa dibaca. Siapa yang bisa baca? Ya kan? Lagi. Nyoman sebagai orang Bali Hindu sedang pergi sembahyang di hari purnama ke Pura Tanah Lot. Betapa terkejutnya Nyoman, ternyata kondisi saat itu dia tidak diizinkan sembahyang langsung naik pura, padahal sewaktu dia datang di hari sebelumnya, dia bisa naik untuk sembahyang. Nyoman tidak diizinkan naik ke pura karena saat itu air lautnya tinggi. Oke, bagus sekali ya. Saya disampaikan oleh Agni ya. Kasih tepuk tangan untuk Agni ya. Nah, berdasarkan orientasi masalah ini, silakan masing-masing kelompok
sampaikan perumusan masalah yang sudah berhasil dibuat. Kelompok A dulu sekarang. Rumusan masalah. Mengapa terjadi kenaikan permukaan air laut pada saat hari purnama? Rumusan masalah. 1. Mengapa air laut pada saat purnama menjadi tinggi? 2. Apa penyebab air laut tinggi? Rumusan masalah. 1. Kenapa saat hari purnama air laut tinggi? 2. Mengapa bisa terjadi pasang surut? Ya, bagus ya. Kalian sudah bisa melaksanakan tugas untuk membuat rumusan masalah. Diskusikan di dalam kelompoknya dalam kegiatan stasiun kemarin. Nah, sekarang dari rumusan masalah yang sudah kalian buat dulu, kita akan melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan yang saya lakukan sekarang itu Pak akan menampilkan video ya. Video. Kemudian setelah membuat menampilkan video, nanti kalian kerjakan lagi lanjutan beberapa tugasnya untuk melaksanakan tugas diskusi kelompok masing-masing dan mengerjakan KPD. Kemudian nanti menyajikan IPA Nah, sekarang Bapak akan putarkan videonya ya. Jadi video ini dibuat oleh Ibu Rosa ya, di channel YouTube Ayo Belajar IPA. Nah, linknya lengkapnya ada di RKPD yang sudah Bapak share kemarin kan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bulan, ayo kita belajar IPA bersama. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Sementara itu, pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus.
2. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. 3. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. 1. Fase new moon atau bulan baru. Fase new moon adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi deh dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. 2. Fase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi, bulan akan terlihat menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. 3. Fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. 4. Fase waxing gibbous atau cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Saat ini bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau bagian 3/4 bulan. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. 5. Full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang berukuran lebih besar. Hasilnya, bulan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Satu hal yang unik dari fase ini adalah full moon dapat memunculkan fenomena gerhana bulan. Fase ini terjadi di hari ke-13, 14, dan 15. 6. Waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung dari bumi atau hanya terlihat 3/4 bagian bulan. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. 7. Third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran.
karena letaknya cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir yaitu yang ke-8, waning crescent, atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Jadi, meskipun di luar angkasa bulan berbentuk bulat, kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk karena adanya fase bulan. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat Baik, itu ya video tentang pendidikan materi pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, anak-anak diskusikan RKPD yang membuat kembali, dan kita akan berdiskusi kelas ya. Nanti masing-masing kelompok siap untuk mempresentasikan apa yang sudah diminta pada RKPD tersebut. Sekarang kita diskusi dulu ya. Oke teman-teman, mari kita diskusikan apa yang dijelaskan oleh Pak War. Menurut Cynthia, apa jawaban dari rumusan masalah yang diberikan Pak War? Rumusan masalahnya kan mengapa terjadi kenaikan permukaan air laut pada saat hari purnama. Nah, pada saat fase bulan purnama, matahari, bumi, bulan berada dalam posisi garis lurus sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut. Menurut Santa? Ya, saya sependapat sama Cynthia. Oke, kalau gitu kita tulis jawabannya. Teman-teman, bagaimana kalau kita pakai jawaban yang ini? Apa teman-teman setuju? Setuju. Oke, mari kita tulis jawabannya. Baik anak-anak, nampaknya waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang anak-anak siap untuk melakukan apa yang sudah tadi diskusikan. Untuk yang pertama, nanti kelompok A ya. Ya. Oke. Kemudian kelompok C. Sekarang kelompok A ya. Bagus sekali ya hasil kerja kelompoknya. Sekarang anak-anak masing-masing presentasikan fungsi masalah ya, kemudian analisis data yang ditemukan, kemudian kesimpulan yang didapatnya. Maka ya dari kelompok A ya.
menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Rumusan masalah. Mengapa terjadi kenaikan permukaan air laut pada saat hari purnama? Analisis data. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Berikut fase-fase bulan. A. Bulan baru. Terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. B. Bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempat, sehingga sebagian bulan yang terlihat hanya seperempat dari bumi. C. Bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari hanya separuhnya, sehingga yang terlihat juga hanya separuhnya, atau kuartir pertama. D. Bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. E. Bulan purnama. Terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Akibatnya kita bisa melihat bulan purnama atau kuartir kedua. 2. Pasang surut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Untuk memahami mekanisme pasang surut, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa tinggi di air laut memiliki rata-rata. Jika tinggi permukaan air laut terjadi di atas ketinggian rata-rata atau pada ketinggian normal, berarti permukaan laut sedang naik dan disebut pasang. Sebaliknya, saat tinggi permukaan air laut berada di bawah rata-rata, akan disebut surut. Berdasarkan tinggi pasang surut rata-rata, dalam satu bulan, pasang surut dikategorikan ke dalam 2 jenis, yakni 1. Pasang surut purnama, merupakan pasang surut dengan tinggi maksimum dipengaruhi oleh gravitasi bulan, dan terjadi ketika fase bulan purnama atau bulan mati. Saat pasang surut purnama, kenaikan dan penurunan air laut cukup jauh dibandingkan dengan tinggi rata-rata permukaan air laut. 2. Pasang surut perbanding, merupakan pasang surut dengan tinggi minimum. Terjadi saat bulan kuartil pertama dan bulan kuartil ketiga, dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Peristiwa pasang surut ada kaitannya dengan revolusi bulan. Saat bulan mengelilingi bumi, ada kalanya posisi matahari, bumi, dan bulan membentuk garis lurus dan membentuk garis siku-siku. Ketika berada dalam posisi garis lurus, terjadi pasang purnama, sedangkan dalam posisi siku-siku terjadi pasang perbanding. Gaya tarik dari bulan menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap ke bulan. Hal ini kemudian menimbulkan efek di bagian bumi yang menghadap ke arah berlawanan juga terjadi pengumpulan air laut. Karena air laut mengumpul di 2 sisi yang berlawanan, inilah alasan mengapa umumnya pasang surut terjadi 2 kali dalam sehari, yaitu tipe semi-diurnal dan campuran. Penyelesaian masalah. Nyoman pergi ke pura tanah lot di hari purnama, artinya pada saat itu sedang terjadi fase bulan purnama. Pada saat fase bulan purnama, matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi garis lurus, sehingga menyebabkan terjadinya pasang purnama. Saat fase bulan purnama, terjadinya kenaikan air laut karena gaya tarik bulan menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap ke bulan sehingga menimbulkan pasang naik. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk Cynthia ya. Nah, untuk berikutnya yang kedua silakan. Mbak Yani ya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok B. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Mengapa air laut pada saat purnama menjadi tinggi? 2. Apa penyebab air laut tinggi? Menganalisis data. 1. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama.
2. Pasang surut. Pasang yaitu peristiwa naiknya permukaan air laut. Kemudian surut yaitu turunnya permukaan air laut. Pasang surut dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian. Ada 2 jenis pasang surut, yaitu pasang surut terbesar dan pasang surut perbani. Terjadi pada bulan purnama dan bulan mati. Pasang surut ini terjadi dengan tinggi maksimum. Yang kedua, pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya, namun tidak terlalu jauh dengan tinggi air rata-rata. 3. Pengaruh gravitasi. Gravitasi bulan memegang pengaruh besar terhadap pasang surut ditambah dengan gravitasi matahari. Karena gaya tarik bulan menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap ke bulan. Kemudian menimbulkan efek ke arah bumi yang berlawanan dengan bulan. Juga akibat dari rotasi bumi menyebabkan pasang surut terjadi 2 kali dalam 1 hari. Kesimpulan masalah. Air laut pada saat purnama menjadi tinggi karena pasang maksimum yang terjadi hanya pada bulan purnama dan bulan mati. Akibat dari gravitasi bulan yang menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap ke bulan, juga ke arah bumi yang berlawanan dengan bulan. Akibatnya air laut menjadi tinggi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Anda ini bagus sekali. Sekarang kasih tepuk tangan untuk Anda ini ya. Oke, selanjutnya kelompok ketiga, silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Rumusan masalah yang saya dapat dari orientasi masalah tersebut adalah kenapa saat hari purnama air laut tinggi, mengapa bisa terjadi pasang surut, menganalisis data. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi, dan berputar mengelilingi bumi atau berevolusi, serta bersama bumi mengelilingi matahari. Kala rotasi dan evolusi bulan sama, yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit. Atau dibulatkan menjadi 24 jam. Dampak rotasi dan evolusi bulan salah satunya yaitu terjadi pasang surut air laut dan terjadinya perubahan fase-fase bulan. Pasang surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut akibat gravitasi bulan dan gravitasi bumi. Terdapat 2 jenis pasang surut, yaitu diantaranya pasang purnama yang terjadi saat bulan purnama atau mati. Saat pasang purnama, kenaikan dan penurunan air laut cukup jauh dengan rata-rata. Pasang ini menjadi maksimum ketika gerhana matahari karena dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan yang mempunyai arah sama atau searah. Pasang perbani, yaitu pasang surut yang kenaikan dan penurunan airnya turun serendah-rendahnya. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan yang saling tegak lurus. Rotasi dan revolusi bulan juga menyebabkan terjadinya perubahan fase bulan atau perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Fase-fase bulan yaitu 1. Fase bulan baru atau mati, yaitu saat bulan ada di antara bumi dan matahari. Akibatnya, sisi bulan yang menghadap bumi tidak dapat sinar matahari sehingga tidak nampak dari bumi. Bulan baru terjadi pada awal bulan. Fase bulan sabit muda, yaitu saat sisi bulan yang terkena sinar matahari tidak sampai setengahnya. Fase ini terjadi pada tanggal 1, 2, dan 3. Fase bulan setengah atau paruh awal terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Fase bulan cembung awal. Pada fase ini, bagian yang terkena sinar hanya 3/4-nya. Fase ini terjadi tanggal 10, 11, dan 12. Fase bulan purnama terjadi ketika bulan di belakang bumi karena posisi bulan, bumi, dan matahari segaris
menyebabkan semua bagian bulan terkena sinar jika dilihat dari bumi. Fase ini terjadi tanggal 13, 14, dan 15. Fase cembung akhir yaitu saat 3/4 bulan dilihat dari bumi. Fase ini terjadi tanggal 17, 18, dan 19. Bulan setengah atau paruh akhir terjadi tanggal 21, 22, dan 23. Fase sabit tua yang terjadi tanggal 27, 28, dan 29. Penyelesaian masalah dan rumusan masalah. 1. Air laut tinggi karena saat bulan purnama itu dikarenakan pada saat bulan purnama jarak air laut dengan pusat bulan sangat dekat daripada pusat bumi ke pusat bulan, sehingga menyebabkan air laut naik. Pasang naik terjadi karena gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi dalam menarik air laut. 2. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Rotasi dan revolusi bulan, serta perubahan fase bulan dan posisi bulan terhadap bumi juga menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya atas penyampaian yang disampaikan oleh Eti ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Eti ya. Sekian ya, ada yang ingin berikan apa? Tidak ada? Jadi, dapat disimpulkan gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Berdasarkan permasalahan ini? Silakan. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Rotasi dan revolusi bulan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pasang surut air laut. Saat Nyoman pergi bersembahyang di hari purnama, Nyoman tidak diizinkan. Ini karena Nyoman sembahyang di pura Tanah Lot yang letaknya berada di tengah laut. Dan saat itu air lautnya tinggi. Kenapa air lautnya tinggi? Karena saat itu bulan purnama. Saat bulan purnama, jarak air laut dan pusat bulan sangat dekat, sehingga gravitasi bulan menyebabkan permukaan air laut naik. Rotasi dan revolusi bulan juga menyebabkan terjadinya perubahan fase-fase bulan. Bagus sekali ya, yang disampaikan oleh Ismayani. Kasih tepuk tangan ya. Jadi pembelajaran kita sudah kita selesaikan. Jadi sebelum itu kita akan melaksanakan tutup. Jadi untuk penutupan ada juga ini ya, kita akan berikan sejenak kembali salam dan tepuk kaya ya. Silakan berdiri dulu untuk salam dan tepuk kaya. Sekarang dipimpin oleh Santa ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, kita hebat. Silakan dulu anak. Nah, sekarang silakan siapa yang mau membuat lambang? Oke, yang ini silakan. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Pasang surut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Pasang surut terbesar, yaitu bulan purnama dan bulan mati, dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama dan bulan mati. Pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Bulan ini terjadi saat kuartil pertama dan kuartil ketiga. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Yani, oleh rangkuman yang kita pelajari hari ini ya.
Nah, sekarang sebelum lanjut kita berikan apresiasi dulu untuk kami ya. Kasih tepuk ya. Sekarang kita akan memasuki tahap di mana melakukan refleksi anak-anak ya. Silakan nanti anak-anak membuat refleksi. Nah, apa yang perlu dibuat ya sama seperti pembelajaran sebelumnya ya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Kemudian apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak, ini refleksi yang bisa kalian buat ya, yaitu apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian apa saja kendala yang kalian temui pada pembelajaran hari ini. Kemudian apa saja yang harus kalian lakukan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya ya. Bapak juga melakukan refleksi untuk melihat kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Setelah refleksi yang sudah kalian lakukan, sekarang Bapak akan memberikan kuis sebagai bentuk penilaian pengetahuannya ya. Nah, itu bentuknya. Silakan ini HP-nya dilihat di Google Classroom-nya ya. Google Classroom. Nah, itu ada kuis yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan buka kuisnya. Oke, anak-anak, waktu mengerjakan kuis sudah selesai ya. Berdasarkan hasil kuisnya, ini Bapak bisa lihat. Ya, Evi ya, lumayan ya. 100, Tanta 100, Ismayani, Ami ya. Kasih tepuk tangan ya untuk mereka ya. Katakan belajar lebih giat lagi ya. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya. Jadi untuk tidak lanjut pada pembelajaran berikutnya, anak-anak Pak kasih tugas ya. Tugas itu ini sudah Pak share juga di Google Classroom-nya. Tadi di Google Classroom-nya dikerjakan mengerjakan nanti buka Google Classroom cara tugasnya. Salah satunya nanti akan membuat model pasang bulan ya, membuat model pasang bulan dengan divideokan ya. Salah satu caranya
sebagai ilustrasi ya. Ini contohnya ya. Ini contoh saja. Saat misalnya tertutup ya, kemudian tergeser dikit ya, ada ininya sekarangnya, nampak kesimpulan yang selanjutnya. Jadi ya, kemudian kesimpulan separuh ya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang materi gerhana ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri anak-anak, nah, kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Matur suwun anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah bisa akhiri. Silakan sekarang anak-anak boleh pulang. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, silakan lanjut.